Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Ndis meskipun wonten rawuh sedanten alumni ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong ning swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji jare. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud, yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Lalu sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh kula sering cerita Mbak kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kulo nu sering ditanya sama sebagian gitu, kenapa Gus Jenengan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kulo cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gini melampah-melampah. Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tangklet." Anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ke latihan kados Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik niku. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan badhe haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh.
Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dub. Nah untungnya begini haji ma'dub. Niki wonten majelis Dewan Masyayikh sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji tetap sama Allah ditulis tidak haji meskipun anak cucu jenengan menghajikan, karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan, karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh nggak mungkin haji, jenengan berkontribusi niat wis cong kairiku tua iku dol go kajiku, Innova iku dol go hajiku, dia ikut berkontribusi. Lalu kulon sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet. Kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat itu matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang Al-Um itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi wa lam yadhkur al yaden war rukbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua qadam. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Nggih niku melibatkan 7 napa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar.
Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap mboten apa? Sah. Nak dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhid niki abahe niki. Mbah Handi itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nak ora teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni sen mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak Mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane Mbah niku ngamuk. Terus ceritane kunane kuno ngoten. Dados berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu nggak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar.
Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengane jagongan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus Kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori, innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat itu sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Barokah wong melarat itu sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwun, kalau bolak-balik matur, kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering wonten tangga-tangga mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tangga-tangga mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apik apa lho Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik. Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, saat ini mun kiai tenan jare mun tengah kiai SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah huwa solihun. Mereka tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengen niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat itu top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya ki penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih, marangeran ora tertarik wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Yo nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Donga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus
Boten maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi walam yazkur al yaden warubaten wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Geniku pakai 7 napa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sempurna. Di kula cerita logika-logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarai. Tapi mboten krana nglamak mboten, nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Itu pun mulai senam otak tak baleni malih. Sampean kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa? Nah, sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah seperti itu muhtamilun, karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak. Ayat setengah tegas, setengah enggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wow didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Ya sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai niku disenengi mbah kula. Terus rabi terus Mbak Ul buyut kula. Terus badhe Mbah Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit riyen nak crita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbah Mukhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake bebo ora krungu nak dicritani alime bapake. Mergo wedi kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku bebo tawadhu, bebo mergo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak ana wong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko.
Ditanya, lima datus sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat nyolati wong fasik ini? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kalau hafal jawaban itu. Inni astahyi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kullase wa rahmatuhu ammat kullase. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau bisa saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial orang mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi tapi malah dapat napa? Hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud. Akhirnya juga jadi orang napa? Soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang. Tapi dalam konteks bina, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah, ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih paling pinter. Jawabannya kila, jawabannya Nabi wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizhum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pinter itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Kuwatah kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari niku harapane Nabi ya seperti itu. Nak bapake ra kena nggih napa? Anake. Ampun kados kula riyen nggih kanca mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan banten telepon, bapake disurati nak anake nakal. Bocahe tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mawon. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok umur 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus iso tahlil wis gagep pintere pol. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca Wahab, macakno sapa? Ya tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun terus wau kampanyane Mbak Bet ngono, tawassut tawazun bah kampanye PBNU wae. Nah kula kampanye sebagai hasil yang saged ngaji wis tiyang yen bapak kula niku terkenal pinter ngaji. Nek kula nyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku kudune nyali. Wong iku kudu siap cerita mbae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yakub. Aku yo anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishak, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak etok kudu wattaba'tu anut. Bapak alim ya melok alim. Nak bapak ahli falak ya iso falak. Nak bapak untuk salam templek ra apa-apa ditiru ya ra apa-apa. Mosok entuk repote tok ra entuk senenge. Enggak apa-apa lah. Islam itu fid dunya hasanah wa fil akhirati napa
hasanah. Ojo kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapak yang ngalim, bapak yang ngalim iku wong dhisik, wong saiki ora oleh ngoten niku mboten nangsa. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilai lek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Basal nggih Basal misanane Mbah kula nggih misanane niki misanane Basal nggih kondang niku. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abahe niki. Adik buyut kula. Kula ajane buyut kula paling barep, ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Jadi gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ke-3 terus digo kalah-kalah ngeten iki. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Dadi ambek pangeran diasih riyen terus. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbah-mbahmu lasem, mbah-mbahmu kajet. Mergo Allah ora dadekno generasi tok, kecuali Allah nyebut Mbah Baisik. Bariku lagi amma al-hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sing disebut Mbah Baik min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh ku mesti didelok Mbah Baisik. Ngregani. Ono tanah ijek melarat tetap mulang, dene babat masih melarat telah susah lah zaman Mbah Fayu melarat dia tetap mulang. Nak wong mboten kiai kan kesel istirahat. Kiai mboten kesel lah napa? Mulang. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti sing disebut ku Mbah Baik. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi jadi mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepengin ngregani jasane mbah-mbah. Sampai Rasulullah sing sayyidul khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih cerita teng Gus-gus teng ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus ya tetep nyucup supaya hormat mbek mantu ya nyucup serais walim ora kok cucah-cucup. Maksude ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahimah wa Ishaqa wa Yaqub. Dadi ya nyebut bapak tapi ya nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbahe gagah tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki kula wau matur, kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nak ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo. Wae nak jenengan iskal hukum tangkret kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki nggih dijawab. Nak sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule ya wau. Butolah. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati ya, sakula ora sida dadi kiai. Mergi anggere ditakoki lu tangklet. Gus niku hukume piye? Mbok sore aku sibuk. Saiki Gus wonge sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab nggih dijawab ndekne koyo pinter-pinter dhewe. Ya ora muni dari kula. Tapi wau jare ketikane Mbak Bat kiai syaraté ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syaraté ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing digo takok-takokan. Nggih lumayan ana gunane no. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.